Hari ketiga relaksasi atau pelonggaran PSBB di Kota Tegal, Jawa Tengah, jumlah pasar tiban atau pasar musiman dipadati pembeli. Warga yang membeli kebutuhan jelang Lebaran mengabaikan aturan jaga jarak dan tidak mengenakan masker. Suasana jumlah titik keramaian di Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu pagi ramai dipadati ratusan warga. Salah satunya di Jalan Cikditiro, Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan. Puluhan pedagang kaki lima atau pedagang musiman ini menggelar dagangannya di trotoar. Ratusan warga pun memadati pasar tiban ini untuk membeli keperluan jelang Lebaran. Para pembeli tidak mengindahkan protokol kesehatan. Mereka mengabaikan aturan physical distancing atau jaga jarak fisik, serta masih banyak warga yang tidak mengenakan masker. Pemerintah Kota Tegal melakukan pelonggaran PSBB sejak 15 Mei lalu, pasca Kota Tegal berstatus zona hijau atau zero COVID-19. Relaksasi atau pelonggaran PSBB dilakukan untuk membangkitkan sektor ekonomi yang meredup sejak penerapan PSBB 23 April lalu. Dan telah bersama kami saat ini ada Bapak Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi. Selamat siang, Pak Jumadi. Selamat siang, Mbak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumadi, ini bagaimana penerapan relaksasi di Kota Tegal? Saya kira begini, tentu saja seperti yang saya sampaikan berkali-kali dan Pak Wali sampaikan juga bahwa relaksasi ini tujuannya adalah untuk menggairahkan ekonomi. Kenapa? Karena sekarang kondisi hari ini sampai kita masih dalam zona hijau. Artinya apa yang kita lakukan untuk mengendalikan COVID-19 ini dianggap berhasil. Sampai hari ini tidak ada lagi yang positif COVID-19. Namun demikian, tentu saja kewaspadaan harus kita lebih tingkatkan lagi. Bahkan saya katakan harus lebih tingkatkan 3 kali lipat. Untuk apa? Untuk menjaga agar jangan sampai wabah itu kembali ke Kota Tegal. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, seperti mal, kemudian supermarket, pasar tradisional. Kita juga buka kembali. Sebelum dibuka kemarin kita lakukan penyemprotan disinfektan massal di masing-masing mal. Kemudian seluruh mal juga mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Contohnya, misalnya mereka jualan buah atau jualan makanan, semuanya harus di wrapping. Bahkan makanan pun yang dia jual makanan itu semua pakai face shield. Kemudian sendok, garpu, semuanya juga harus pakai wrapping. Untuk apa? Untuk secure-nya kita pada saat kita melakukan aktivitas di mal maupun di rumah makan. Baik Pak Jumadi, tapi masih banyak ditemukan walaupun memang ini relaksasi masih ada yang tidak mengindahkan aturan physical distancing dan masker, terutama di pasar-pasar di Kota Tegal. Begini, kalau pasar tiban pasti berbeda dengan pasar tradisional. Pasar tiban pasti memang ini hanya satu hari saja, katakanlah hari Minggu kayak tadi. Hari ini kita tadi pagi saya memantau langsung juga melihat memang ada pasar kaget gitu kan, karena dia hanya berjualan sampai jam 10 dan itu selesai gitu kan. Ini yang memang susah kita kendalikan. Karena apa? Karena datanya juga tiba-tiba, namanya pasar tiban. Namun demikian, ini sebagai bagian daripada evaluasi. Nanti ke depan sudah tidak boleh lagi seperti itu. Tadi kan saya harus, karena kan pasar tiban baru di hari Minggu ini. Di hari Minggu ini pada saat kita melakukan relaksasi. Kita baru 3 hari dan kita melihat langsung tadi, saat cek lapangan juga, memang ada seperti itu. Tentu saja kita akan memberikan edukasi lagi kepada mereka, masyarakat, agar tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Kalau pasar tradisional semuanya sudah ada physical distancing, social distancing, pakai masker. Mal-mal, kemudian rumah makan juga sama, sudah seperti itu. Memang ini yang mungkin agak harus kita akui, memang ini bagian daripada evaluasi. Karena evaluasi yang kita lakukan bukan cuma harian, mingguan, tapi every day, every time. Seperti tadi saya langsung melihat saya langsung perintahkan kepada Satpol PP untuk melakukan operasi terhadap pasar-pasar tiban yang ada di Kota Tegal. Baik, relaksasi PSBB di Kota Tegal juga berlaku untuk ibadah-ibadah ini, apalagi menjelang Lebaran, adanya sholat Idul Fitri, nantinya seperti apa, Pak? Karena begini, sesuai dengan Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020, bahwasannya daerah yang mampu mengendalikan virus COVID-19, artinya pemerintah Kota Tegal, sekarang kondisinya sudah hijau. Tentu saja kalau sudah hijau, kita kasih kesempatan mereka untuk beribadah. Namun, tetap saja harus mengetatkan protokol kesehatan, tidak bisa ditawar. Mereka harus pakai masker, physical distancing, kemudian mereka juga harus cuci tangan, kemudian ada disinfektan chamber di masing-masing masjid musola yang nanti akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri.
Baik, termasuk silaturahmi di Kota Tegal sendiri ya Pak? Nah, ini yang menarik. Kenapa? Pasti orang akan melakukan silaturahim antar tetangga atau antar keluarga. Tentu saja kita tidak bisa melakukan langkah-langkah yang ekstrim untuk hal ini. Kenapa? Yang paling penting mereka pada saat mereka terpaksa keluar rumah harus menggunakan masker. Itu wajib, tidak bisa ditawar. Kemudian tidak perlu lagi katakanlah berjabat tangan karena itu akan membahayakan. Jadi kita silakan bersilaturahim, tetapi gunakan masker dan jaga jarak. Itu protokol kesehatan itu wajib, tidak bisa ditawar. Jadi artinya silakan masyarakat. Karena begini Mbak, apalagi di momentum Lebaran, kita harus sama-sama memahami bahwasanya inilah yang ditunggu-tunggu sama umat muslim untuk merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan kita beribadah puasa. Jadi pemerintah Kota Tegal tentu saja menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tegal untuk yang kemarin sudah sama-sama kita nikmati mendapatkan zona hijau harus dipertahankan. Untuk mempertahankan itu tentu saja lebih sulit. Untuk itu harus lebih prudent, lebih hati-hati lagi, agar apa? Agar kita bisa menjaga keselamatan seluruh warga kota yang kita cintai ini. Baik, terima kasih. Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang.